Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 12 dan rekan-rekan anggota Komisi 12, juga yang kami hormati Bapak Menteri beserta Bapak Wamen, ya, Bapak Dirjen, Kepala SKK Migas, Kepala kelihatan itu apa itu? Ya, yang hadirin sekalian yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang pertama diberikan kepada kami. Kami mengapresiasi ya apa yang disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan judul daripada rapat kita hari ini, realisasi program strategis tahun 2025 dan rencana program strategis tahun 2026. Setelah kami mendengar dan memeriksa apa yang telah Pak Menteri sampaikan tadi, di sini kami melihat bahwa ada 3 dirjen yang disampaikan. Dirjen Migas, Dirjen EBTKE, Dirjen Gatrik, dan tidak ada Dirjen Minerba dan Dirjen Gakum. Nah, seperti itu. Jadi kalau kami melihat apa yang disampaikan oleh Pak Menteri ini ketiga dirjen ini udah cocok ini Pak. Tetapi kami tidak disajikan seperti apa Kementerian ESDM ini dalam 1 tahun ke belakang untuk melanjutkan pada proses 1 periode. Kita mendengar bahwa dalam pidato kepresidenan Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Pak, tentang kekayaan alam yang dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Ini di setiap momen beliau berpidato. Dan kebetulan sekali itu adalah mitra kami Komisi 12, Energi Sumber Daya Mineral. Setelah Bapak sampaikan realisasi program ini, kami tidak melihat suatu kendala dari Kementerian SDM ini Pak. Contoh, saya kasih contoh. Bapak punya 5 dirjen, Migas, Minerba, Gakum, Gatrik, EBTKE. Kebetulan kami di Komisi 11 ini cuma 3 fungsi kami Pak. Anggaran, regulasi, dan fungsi pengawasan. Dari ketiga dirjen ini Pak, kami menilai, contoh lagi, seperti Dirjen Migas. Dirjen Migas ini kalau kami soundingkan dengan Komisi 12, regulasinya seperti apa? Undang-undang migas ini mau dibawa kemana? Udah sampai mana begitu kan? Status SKK Migas ini bagaimana? BUMN kah? Atau ASN kah? Undang-undang BUMN juga udah berubah. Nah ini tidak tersajikan di sini. Pak Menteri, ini kebetulan Pak Sekjen yang baru ya, Prof ya. Tolong dikasih masukan ini Pak Prof. Kita ini berusaha menjaga kata-kata ini sebagai orang Timur, jangan sampai melukai perasaan Pak Menteri. Kita kasih bahasa yang bagus-bagus ini. Ini koreksi Pak Menteri, nggak apa-apa. Yang kedua, seperti Dirjen Minerba Pak. Persoalan di Minerba ini illegal mining sama isunya Pak hilirisasi. Ini sudah sejauh mana gitu loh. Apa langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian SDM ini dalam mewujudkan pemberantasan illegal mining dan hilirisasi harus terpotret dalam laporan 1 tahun ini. Biar untuk 4 tahun ke depan kita punya langkah-langkah strategi seperti apa akan kita lakukan begitu. Di Migas juga begitu. Di Migas ini kan isunya illegal drilling, illegal refinery, dan meningkatkan lifting. Nah seperti apa sih yang sudah kita bikin programnya ini dalam 1 tahun yang lalu dan menyambut 4 tahun ke depan untuk mencapai ketahanan energi, kemandirian energi, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kalau soal angka Pak yang disajikan pada hari ini, ya kami harap maklum
Harap maklum udah pada proses pembahasan anggaran, sudah kita setujui, tinggal Bapak laksanakan, realisasikan, ya monggo. Tetapi untuk memberikan masukan kepada masyarakat ataupun kepada kementerian sendiri berkaitan program-program yang diberikan oleh Pak Menteri kepada kami dengan 3 fungsi kami tadi, jadi kami bisa checks and balance. Oh, ternyata di migas ini masalahnya illegal drilling, terus illegal refinery, terus isunya juga terkait dengan peningkatan lifting. Di Minerba seperti itu, gitu kan. Nah di EBTKE, undang-undang EBTKE juga nggak ada kejelasan kelanjutan seperti apa. Tidak disajikan di sini. Juga ada lagi Dirjen Gatrik, seperti apa juga. Nah ini udah ada Dirjen Gakum. Dirjen Gakum ini Pak mudah-mudahan sangat membantu. Karena terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Dirjen Migas maupun di Dirjen Minerba, ini bisa dilakukan tindakan oleh Dirjen Gakum. Saya contoh aja, contoh. Di Minerba, isunya illegal mining. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar isu bahwa terjadi penambangan ilegal di kawasan Geopark Raja Ampat. Dan Pak Menteri mengambil tindakan tegas, menyetop semua aktivitas tambang ilegal. Kita harus respect dan memberikan apresiasi. Tetapi tidak hanya cukup sampai di situ, ya kan? Masih banyak lagi. Ternyata di IKN, di sebelahnya ibu kota Nusantara kita, ada juga penambangan ilegal. Ini kan nggak selesai sepertinya. Tetapi kalau regulasinya Pak Menteri, kita bikin secara betul, kita bikin secara baik, ya mudah-mudahan ini menjadi landasan bagi kita dalam mengambil suatu keputusan ataupun kebijakan. Yang terakhir Pak Menteri, terkait dengan isu-isu katakanlah yang beredar di masyarakat, ya, isu-isu yang beredar di masyarakat yang saya anggap ini tidak ada tidak ada irisannya dengan kebijakan Pak Menteri, ya nggak perlu juga ditanggapi. Biasa aja Pak. Kalau memang pohonnya tinggi, anginnya kenceng, ya kan? Kalau ada buah, buahnya bisa jatuh Pak, kena angin kenceng. Tapi kalau kita udah jalan pada track yang betul, maksud saya regulasinya kuat, bener, udah jalan. Kita di DPR ini cuma 3 itu aja. Kalau regulasinya oke, anggarannya udah ada, nah fungsi pengawasan kita jalan. Kalau memang fungsi pengawasan ini sudah betul, ya nggak ada lagi soal ribut-ribut. Kita support, kita mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Bahlil dalam kepemimpinan beliau 1 tahun ini. Wah ini perlu kita dukung, kan seperti itu. Karena saya membandingkan Pak, kebetulan sekali saya di 3 periode ini tetap di komisi ini Pak, dari 7 pindah ke 12. Isu-isu yang dipakai oleh menteri-menteri yang terdahulu, kayaknya mereka ada suatu isu yang memang goal untuk kepada publik. Contoh periode 2014-2019 itu kalau tidak salah 35.000 megawatt. Seluruh kita fokus kepada 35.000 megawatt, ya kan? Isu yang 2019 ke 2024 ini, isunya bagaimana menciptakan BBM satu harga. Ini sangat seksi, ya kan? Terus isu ini Minerbanya bagaimana kita mengakuisisi Freeport menjadi kepemilikan kita 51%. Masyarakat tercerahkan di situ. Berarti negara hadir untuk memberikan apresiasi, wah hebat ini, walaupun kita nggak tahu ujungnya seperti apa. Tapi kalau ini Pak dibikin secara real, ya mudah-mudahan Pak Bahlil bukan hanya periodisasi ini aja jadi menteri, ke depan bisa jadi menteri lagi, bahkan kalau ketua umum partai ini bisa jadi wapres barang ini, kan seperti itu. Oke, nah, itu cuma joknya aja ya. Ya terakhir ya Pak Menteri. Sekali lagi kami mengapresiasi, tapi kami mengkoreksi, mengkritisi, bukan karena ini masalah pribadi atau apapun, tapi ini suatu kebijakan yang kami harapkan Pak Menteri di bawah kepemimpinan Pak Menteri Bahlil, Kementerian SDM ini lebih baik dan lebih bermanfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.